wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansaura dengan NIM 25016033 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang hakikat linguistik. Dari hakikat linguistik ini saya membaginya menjadi 4 tahap. Yang pertama, apa itu linguistik? Yang kedua, 3 istilah tentang linguistik. Yang ketiga, keilmiahan linguistik. Dan yang keempat, manfaat linguistik. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu apa itu linguistik. Linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa, adalah studi ilmiah tentang bahasa manusia secara umum, bukan bahasa tertentu. Para ahli mendefinisikan linguistik sebagai penelaah deskripsi dan ilmiah tentang semua hal terkait bahasa di dunia. Dalam linguistik sendiri dikenal istilah Prancis langue, sistem bahasa abstrak dan sosial, dan parole, tuturan konkret individu, dan langage, kemampuan bahasa manusia secara umum, gabungan langue dan parole. Linguis fokus mengkaji langue melalui parole untuk merumuskan sistem bahasa secara keseluruhan. Nah, terus apa sih itu langue, parole, dan langage? Nah, inilah 3 istilah linguistik. Yang pertama adalah langue. Sistem bahasa abstrak ini adalah aturan dan struktur tata bahasa yang disepakati dan dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Misalnya aturan bahasa Indonesia yang baku. Sifatnya sosial dan konvensional, tidak terlihat dalam komunikasi sehari-hari, namun menjadi dasar dari komunikasi. Yang kedua yaitu parole, penggunaan bahasa secara konkret. Ini adalah tuturan nyata, ucapan atau tulisan yang dilakukan oleh individu dalam kegiatan sehari-hari, sifatnya personal, dinamis, dan bervariasi. Cara bicara satu orang berbeda dengan yang lainnya. Jadi cara bicara orang lain dengan yang lainnya itu berbeda. Cara bicara aku dan kamu dan kalian itu berbeda. Itu termasuk dari parole sendiri. Dan menjadi realitas fisis yang dapat diamati. Nah, yang terakhir dari istilah ini yaitu langage, kemampuan berbahasa manusia secara umum. Ini adalah konsep yang paling luas, mencakup gabungan antara sisi individu, parole, dan sisi sosial langue. Ini mengacu pada kemampuan fundamental manusia untuk berkomunikasi menggunakan sistem bahasa. Secara singkatnya, istilahnya yaitu langue, bahasa tertentu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa yang disepakati masyarakat namun tertentu. Lalu ada langage, bahasa secara umum manusia yang punya bahasa namun hewan tidak. Jadi langage ini secara keseluruhannya mencakup tentang yang punya bahasa itu hanya manusia, bukan hewan. Yang ketiga yaitu parole. Parole ini adalah ujaran, bahasa lisan, bukan tulisan. Selanjutnya ada keilmiahan linguistik. Linguistik dikategorikan sebagai telaah ilmiah karena telah melewati 3 tahap perkembangan ilmu dan memenuhi kriteria utama penelitian ilmiah sebagai ilmu empiris dan nometik. Linguistik berdasarkan teorinya pada data bahasa yang dapat diobservasikan secara nyata dan dianalisis secara objektif. Untuk 3 tahapannya, yaitu yang pertama ada tahap spekulasi, tahap di mana pembahasan dan kesimpulan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti empiris atau prosedur tertentu, melainkan hanya berdasarkan dugaan atau spekulasi. Yang kedua yaitu tahap observasi dan klasifikasi. Tahap ini di mana kegiatan ilmiah baru sebatas mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan ciri-ciri tanpa diikuti perumusan teori mendalam. Yang ketiga yaitu tahap perumusan teori, tahap di mana peneliti berusaha memahami pemahaman dasar, mengajukan hipotesis berdasarkan data empiris, dan menguji hipotesis tersebut untuk merumuskan kaidah atau teori yang sahih. Nah, yang terakhir yaitu manfaat utama mempelajari linguistik. Jadi mempelajari linguistik ini tentu memiliki manfaatnya ya teman-teman. Yang pertama
pertama yaitu manfaatnya dari segi guru bahasa. Dari segi guru bahasa sendiri, manfaatnya yaitu melatih keterampilan berbahasa, menjelaskan kaidah tata bahasa secara logis, dan memahami perbedaan pendekatan preskriptif dan deskriptif. Yang kedua yaitu guru non bahasa, memudahkan penyajian materi pembelajaran dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu penerjemah, membantu memilih perdanaan kata dan ungkapan yang tepat sesuai konteks dan budaya bahasa target. Yang keempat yaitu penyusun kamus atau penulis buku, membantu menyusun kamus secara sistematis dan menulis buku dengan gaya bahasa yang sesuai untuk target pembaca yang berbeda. Jadi itu tadi manfaat-manfaat untuk mempelajari linguistik. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa kita ambil dalam mempelajari linguistik, tapi saya hanya mengambil 4 untuk video kali ini. Nah, itu dia tadi video tentang